Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, bertemu kembali dengan Mukhlis dan Tros dalam Kultum dengan judul Kurban, melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Kewajiban ibadah kurban itu dituangkan oleh Allah dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu atau kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi salat dan kurban itu tidak bisa dilepaskan. Ketika seseorang melaksanakan ibadah sholat dan ibadah sholat itu semakin bagus, semakin baik, maka dia berpikir untuk melaksanakan perintah yang lain, termasuk dalam ayat ini, yaitu tentang kurban. Kurban itu merupakan amaliyah ibadah, di samping merupakan syariat Allah SWT dalam Al-Quran, dan juga merupakan sunnah Rasulullah. Sunnah itu artinya ajaran yang dilakukan oleh Rasulullah atau diperintahkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Ibadah itu akan bernilai pahala di hadapan Allah kalau pertama niatnya ikhlas, kedua sesuai dengan sunnah Rasulullah, ittiba'ur Rasul, yang ketiga ghayah, tujuan ibadah itu mencari ridho Allah. Ibadah kurban dia merupakan sunnah, sebagaimana sebuah hadis dari Al-Bara bin Azib yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya yang pertama kali kita mulai pada hari ini adalah sholat. Kemudian kita pulang lalu menyembelih hewan kurban. Barang siapa berbuat demikian, maka dia telah sesuai dengan sunnah kami. Ini sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang telah menyembelih sebelumnya, maka itu hanyalah daging yang dia persembahkan untuk keluarganya, tidak termasuk ibadah kurban sedikit pun. Jadi sunnah Rasul menyebutkan bahwasanya penyembelihan hewan kurban itu setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, ketika penyembelihan itu sebelum sholat Idul Adha, dia tidak termasuk kategori kurban, tapi kategori yaitu ibadah biasa atau sedekah yang dia peruntukkan untuk keluarganya atau orang lain. Di antara perbuatan beliau, yaitu Rasulullah SAW, adalah hadis Anas bin Malik. Disebutkan Rasulullah berkurban dengan 2 ekor kambing putih kehitaman yang bertanduk. Beliau sembelih sendiri dengan tangannya. Beliau membaca basmalah, bertakbir, dan meletakkan kakinya di sisi leher kambing tersebut. Nah, ini Rasulullah. Sunnah Rasul dalam melaksanakan ibadah kurban, baca basmalah, bertakbir. Kemudian kepentingan ibadah kurban itu selain melaksanakan sunnah Rasul, dia juga merupakan wujud ketaatan seorang muslim, sekaligus juga merupakan
wujud syukur atas nikmat yang diterima. Tambah lagi dengan meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi intinya kita beribadah itu adalah melaksanakan sunnah Rasul dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk ibadah sholat, puasa, harus sesuai dengan sunnah Rasul. Kita tidak boleh ibadah itu mengarang-arang sendiri, membuat-buat sendiri, tapi ada acuannya dari Rasul, para sahabat, tabi'in, dan para ulama yang soleh. Nah, bagi Anda yang mampu untuk melaksanakan ibadah kurban, bersyukurlah, karena luar biasa pahala yang akan diberikan oleh Allah bagi mereka yang berkurban. Rasul menggambarkan seperti sebuah kebajikan setiap helai hewan kurban itu. Hewan kurban itu berapa banyak jumlahnya, berapa banyak helai bulunya, itu menjadikan kebaikan semuanya. Tapi juga Rasul memberikan sebuah ancaman bagi mereka yang mampu untuk berkurban tapi enggan untuk melaksanakannya. Maka Rasul mengatakan, mereka jangan dekat-dekat tempat sholatku. Artinya ibadah sholatnya itu tidak mengiringi kebaikan untuk melaksanakan ibadah kurban. Dipertanyakan kualitas ibadah sholatnya itu. Saudara pemirsa, di mana saja Anda berada, mudah-mudahan ibadah kurban yang kita lakukan juga memang melaksanakan sunnah Rasul. Dan sunnah Rasul itu akan mendatangkan kebahagiaan kalau kita laksanakan, kalau kita kerjakan. Kata Rasulullah, beruntunglah orang yang menghidup-hidupkan sunnahku, sementara yang lain melupakannya. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.